Selamat pagi Hagio Smart Kid. Kita jumpa lagi di edisi kedua ibadah online sekolah minggu. Semuanya apakah sudah mandi? Sudah makan? Kalau gitu bersiap-siap untuk menyaksikan ibadah online kita yang kedua. Terima kasih. Happy Sunday, Hagio Smart Kids. Selamat Paskah, selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah. Yes, Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga pada hari ini, supaya kita semua bisa bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, bersuka cita sama Kak Eksa, boleh sama-sama tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Let's go. Sama-sama ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati senyum manis. Cie. Kalau kau suka hati senyum manis. Cie. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati tertawalah. Ha ha. Kalau kau suka hati tertawalah. Ha ha. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati tertawalah. Ha ha ha. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, jadi kita harus semangat terus dong. Iya dong, harus tampil beda. Yang dari marah-marah nggak boleh marah-marah. Malas-malasan nggak boleh malas-malasan. Nanti kalau Mariska bilang berani tampil beda, semua bergaya ya, semua ya. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Saat iblis merayuku, aku tolak
hari Paskah pada hari ini, sama-sama kita siapkan hati kita, sama-sama kita lipat tangannya, kita akan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah Allah kami yang setia, dan Engkau menyebut kami kesayangan.
setia Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati misi yang akan mengajar kami pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adikku sayang, masih ingat kisah firman Tuhan minggu lalu? Yang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, hari ini kita mau lihat dan dengar apa yang selanjutnya terjadi kepada Yesus. Kakak mau tanya nih, gimana perasaan atau sikap adik-adik di rumah kalau adik-adik dihukum, tapi adik-adik tidak melakukan kesalahan apapun? Ih, nggak mau dong dihukum. Kan aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa mesti harus aku? Nah, hari ini kita akan melihat bersama-sama apa yang akan dilakukan Yesus ketika dia akan dihukum disalibkan, padahal ia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kita lihat sama-sama ya. Shalom Hagios Market, apa kabar? Tentunya tetap sukacita, tetap semangat. Karena Tuhan Yesus selalu hadir buat kita semua. Adik-adik, minggu yang lalu kita sama-sama sudah belajar satu cerita. Karena minggu ini kita sama-sama merayakan Paskah. Wah, Paskah hari kemenangan orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, minggu ini kita akan melanjutkan kisah bagaimana waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Dan kemudian Tuhan Yesus harus berdoa di Taman Getsemani karena harus melalui suatu tugas besar untuk menyelamatkan umat manusia. Waktu itu murid-murid sangat bersedih dan bersusah hati. Nah minggu ini adik-adik kita akan bersama-sama melanjutkan cerita tentang Paskah itu. Ceritanya kemudian setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus ditangkap oleh banyak orang yang ingin menghukum dan mengadili Tuhan Yesus untuk satu kesalahan yang tidak Tuhan Yesus lakukan. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Tapi ingat, Tuhan Yesus diadili saat itu. Dan yang paling menyedihkan lagi, salah seorang dari muridnya menyangkal Tuhan Yesus. Namanya Petrus. Nah sedih adik-adik ya ketika Tuhan Yesus harus disalibkan dan dia harus disangkal oleh seorang muridnya. Dan waktu itu ketika ayam berkokok, si Petrus sadar dia sudah menyangkal Yesus dan akhirnya dia pergi dengan bersedih hati. Kemudian Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Pilatus adalah seorang gubernur di Romawi yang bertugas memerintah saat itu dan mengadili Tuhan Yesus untuk dihukum dan disalibkan. Sebenarnya adik-adik, Pilatus itu tidak ingin menghukum Tuhan Yesus. Tapi karena permintaan dari orang-orang yang saat itu ingin supaya Tuhan Yesus dihukum. Dan saat itu ada seorang hukuman yang bernama Barabas meminta supaya dibebaskan. Dan orang-orang meminta supaya Barabas dibebaskan menggantikan Tuhan Yesus yang akan disalibkan. Sungguh sangat menyedihkan. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Pilatus gagal untuk membebaskan Yesus. Apa yang dilakukan Pilatus? Dia mencuci tangannya, menandakan bahwa dia tidak bertanggung jawab untuk keputusan yang sudah dilakukan, yaitu menyalibkan Tuhan Yesus. Sangat menyedihkan dan akhirnya Yesus dibawa ke bukit tengkorak, yaitu bukit Golgota untuk disalibkan. Sangat menyedihkan adik-adik, Yesus harus memanggul salib yang sangat berat dan perjalanan yang sangat melelahkan. Puji Tuhan di tengah perjalanan ada seorang yang bernama Simon dari Kirene yang ditugaskan untuk membantu memanggul salib Yesus menuju ke bukit tengkorak yaitu bukit Golgota. Dan akhirnya di bukit Golgota itulah Yesus disalibkan. Sangat menyedihkan ketika Yesus disalibkan, dia berseru dengan suara yang keras, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan saat itu dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yesus wafat. Yesus mati untuk menebus dosa umat manusia saat itu. Dan setelah itu mayatnya dikuburkan oleh seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea dan tidak berhenti sampai di situ adik-adik. Semua bersedih waktu Yesus mati.
Yesus wafat dan semua murid-muridnya sangat bersusah hati. Kita pun pasti sedih ya. Tapi ingat, tidak berhenti sampai di situ karena pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit adik-adik, luar biasa, sukacita ye. Kebangkitan Yesus menandakan dan membuktikan kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa kita. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kubur Yesus kosong. Itu satu bukti yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari maut. Yesus bangkit dari kematian untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus adik-adik semua dan menebus kita. Puji Tuhan adik-adik, pada pagi hari ini mari kita bersama-sama akan berdoa, kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit bagi kami semua, supaya kami dibebaskan dari kematian, supaya kami beroleh hidup yang kekal, karena Yesus begitu mengasihi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami bertobat dan kami sungguh-sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mati, sudah bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus. Dia penuh kasih dan penuh kuasa supaya kita bisa mengingat dan melakukan firman Tuhan. Hari ini kita sama-sama akan menghafalkan ayat hafalan. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama membaca ayat hafalannya. Hafalannya ada di Ayub 19 ayat 25. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Happy Sunday Hagia Smart Kids, tetap semangat, jaga kesehatan, dan always happy ya. God bless you, sampai jumpa minggu depan.